penemuan dari Kiai Haji Imaduddin Osman tentang Syekh Ubaidillah itu bukan putra kandungnya Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, itu sampai kiamat pun itu nggak bisa dibantah gitu. Dan memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresi 79. Sahabat Subhan Sultan ayat dimana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti informasi terkait dengan viralnya masalah habaib. Ini terus menerus ya menguasai jagat media sosial. Argumentasi terus muncul ke permukaan, dan ini membuat situasi kemudian semakin ramai. Tetapi ada hal yang kemudian, informasi yang cukup menarik dari seorang kiai yang mencoba mementahkan argumentasi yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith, bahwa ya satu Habib jahil itu masih lebih utama, masih lebih baik daripada 70 seorang alim ya, 70 orang alim ya. Ini kemudian dibuka oleh sang kiai ini bahwa ternyata Habib Bahar bin Smith tidak membaca utuh isi kitab itu dan hanya memenggal sepotong dari ya isi kitab tersebut. Masih ada penjelasan lanjutan terkait dengan nasab dan ilmu ini manakah yang utama. Dan ini kemudian menjadi menarik untuk kita informasikan kepada publik, biar kemudian umat ini tercerahkan dengan berbagai pengetahuan agama. Disinilah kita harus melihat secara utuh, karena agama itu adalah ilmu. Agama itu bukan karena keturunan. Kita beragama karena ilmu ya, bukan karena keturunan. Maka menjadi penting ya sebuah edukasi diteruskan kepada umat, biar umat kemudian tidak keliru dalam beragama. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana ya argumentasi daripada ustadz atau kiai ini yang betul-betul yang mementahkan ya argumentasi daripada Habib Bahar bin Smith. Mari kita simak sama-sama. Kalau soal agama ini adalah soal ilmu, bukan soal dzurriyat atau tidak dzurriyat. Dan saya juga pengamal sholawat, sinto duror, bahkan saya dapat ijazah dari Habib Anis Al-Habib Anis Solo gitu. Saya juga membaca Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Wirdul Latif, karena saya mutabangah ke guru sekumpul. Apakah beliau-beliau ini dzurriyyatur rasul atau tidak, itu bagi saya tidak masalah itu. Karena ini rotib ini kan ilmu, bukan soal dzurriyyat atau tidak dzurriyyat gitu. Nah, mencermati diskursus mengenai Syekh Ubaidillah itu apakah benar putra dari Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir, ini kan terus berjalan gitu. Dan saya sudah bikin status gitu bahwa sampai kiamat pun itu penemuan dari Kiai Haji Imaduddin Osman tentang Syekh Ubaidillah itu bukan putra kandungnya Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, itu sampai kiamat pun itu nggak bisa dibantah gitu. Dan memang bantahan-bantahan kan ada dari Rizik Syihab, dari Bahar Smith, dari si bocil itu siapa itu, kemudian juga dari Hanif Al-Atos yang menantunya Rizik Syihab. Tapi semuanya itu kan bantahan-bantahan itu terbukti dalam tanda petik tidak ilmiah gitu kan, bisa dipatahkan oleh Kiai Imaduddin Osman maupun juga yang sekarang the rising star itu Kiai Nur Ihya yang di Surabaya, yang di Ngampel itu ya. Nah, ini pun akan terus insya Allah akan begini terus. Jadi setiap bantahan dari kelompok Robitoh itu pasti akan bisa dipatahkan. Belum lagi kita juga mendengar pendapat-pendapatnya dan kesaksiannya Sayyid Zulfikar Basaiban kan gitu ya. Nah, dan juga mulai berkembang juga mengenai fakta sejarah yang sebenarnya sudah lama saya ketahui itu sejak saya SMA itu, bahwa Habib Utsman
bin Yahya Mufti Batavia itu adalah empek penjajah VOC dan dia adalah salah satu penyokong data yang terbesar untuk kepentingan kerja Dr. Snuggur-Gurnya gitu ya, yang menyamar menjadi ulama dengan sebutan Syekh Abdul Karim apa siapa itu. Snuggur-Gurnya itu seorang orientalis beragama Yahudi gitu, yang menulis buku The Achehes itu yang paling fenomenal ya. Meneliti bekerja untuk pemerintah penjajahan Belanda di Nusantara untuk bagaimana agar bisa menundukkan perlawanan umat Muslim terhadap penjajahan gitu, dan menyamar sebagai ulama dan bisa masuk, bahkan bisa masuk ke Mekah, ke Madinah gitu, bisa mengelabui ulama-ulama Timur Tengah atau ulama-ulama Hijaz bisa dikelabui. Nah, salah satu anak buahnya kan Habib Utsman bin Yahya Mufti Batavia, Mufti Betawi gitu, itu anak buah yang, dan foto-fotonya juga ada itu, dan sekarang udah rame dibicarakan di publik gitu. Nah, kemarin itu ada omongan dengan teman-teman itu, dengan demikian bila memang tesisnya Kiai Imaduddin Utsman itu tidak terbantahkan, artinya kan Rabithah Alawiyah ini sejak berdiri tahun 1928 itu berarti melakukan kebohongan publik dengan kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia, dengan mengaku bahwa anggota mereka itu adalah Dzurriyyatur Rasul yang disebut Habib itu, padahal faktanya kan tidak gitu ya. Faktanya menurut penemuan Kiai Imad dan ternyata kan tidak. Berarti ini kan satu kebohongan publik gitu. Bahkan dari pembicaraan dengan teman. Ya, itulah ya ulasan yang luar biasa ya, dalam ulasan dari referensi kitab yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, dan bagaimana Kiai ini menyajikan ya isi daripada pembahasan itu secara utuh ya, sempurna, sehingga kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya istilah nasab dan keilmuan itu banyak pandangan ulama. Nah, disinilah Habib Bahar sebenarnya itu ya sepertinya hanya mengedepankan egonya, hal yang bisa mendukung dia punya status sosial itu yang dimunculkan di permukaan, padahal masih ada pandangan lain yang kemudian berbeda. Harusnya juga dia harus munculkan, dia kemudian fair ya kelihatannya. Disinilah kita bisa menilai ya bahwa siapa sih sebenarnya di antara mereka yang betul-betul alim, berilmu, dan siapa yang betul-betul bisa dijadikan panutan. Oleh karenanya saya kira bahwa video ini penting untuk kemudian diedukasikan, disebarluaskan biar umat Islam betul-betul paham. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.